Tim kecil atau tim 8 Koalisi Perubahan untuk Persatuan KPP mengadakan pertemuan di Sekretariat Koalisi Perubahan Anies Baswedan, Jalan Brawijaya, Jakarta Selatan. Pertemuan dihadiri oleh bakal calon presiden Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan. Hadir dalam pertemuan mantan Menteri SDM yang juga merupakan wakil tim Anies Baswedan, Sudirman Said, Ketua Pemenangan Pemilu Partai Nasdem Sugeng Suparwarto, kemudian Ketua DPP Partai Nasdem Willy Adiria, Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Tengku Rifki Harsha, dan Wakil Ketua Dewan Suro PKS Sohibul Iman. Pertemuan membahas sejumlah isu mulai dari kemiskinan dan biaya hidup hingga calon wakil presiden. Terima kasih. Calon presiden dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan menyebut ada beberapa poin yang disepakati oleh tim 8. Selain melaporkan perkembangan masing-masing partai, Anies juga menyebut ada pembahasan soal calon wakil presiden 2024. Tadi meeting bersama tim 8, tim kecil dari 3 partai Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Ini adalah pertemuan rutin dan kita memberikan update masing-masing karena selama liburan Lebaran ini perkembangan-perkembangan yang terjadi saling kita samakan. Jadi kita tadi ketemu membahas perkembangan-perkembangan yang dialami oleh masing-masing partai. Kemudian yang kedua, saya juga sampaikan atas apa yang kami kerjakan selama musim puasa Lebaran kemarin. Saya pribadi berjalan ke banyak tempat melakukan tirakat. Ini bukan safari Ramadan, bukan juga belusuan, tapi ini adalah satu tirakat, proses di mana kita mendengar, berdialog dengan masyarakat secara langsung untuk mendapatkan kondisi terkini, aspirasi terkini, perasaan terkini dari masyarakat di berbagai wilayah. Jadi perjalanan tirakat kemarin memberikan bekal yang lebih kuat lagi kepada kita tentang perlunya kita menseriusi perubahan ini. Ada beberapa tema utama yang kemudian ini akan menjadi agenda yang kita bawa. Ada persoalan yang sangat serius yang terkait dengan kemiskinan. Yang kedua terkait dengan biaya hidup dan kebutuhan pokok yang harganya tinggi. Yang ketiga adalah lapangan kerja. Jadi Koalisi Perubahan untuk Persatuan sudah mulai membahas tentang agenda yang senyatanya dibutuhkan oleh masyarakat. Koalisi ini sudah berbulan-bulan bekerja dan pembahasan-pembahasan yang terkait dengan porsi-porsi personalia dan lain-lain itu sudah diselesaikan di awal. Sekarang kita mulai pada substansi perubahan. Yang ketiga adalah pembahasan mengenai calon wakil presiden. Tim juga mulai membahas dan nanti ini prosesnya masih berjalan. Tapi seperti teman-teman juga tahu, kebiasaan di Koalisi Perubahan untuk Persatuan itu kami melakukan proses dulu baru mengumumkan. Kami tidak biasa mengumumkan tak jelas prosesnya. Kami biasa proses dulu nih dijalani, baru kemudian keluar menyampaikan. Kenapa? Karena kami ingin bertanggung jawab pada publik. Kami merasa ini sebuah tanggung jawab penting, ini bukan main-main. Ini bicara tentang bangsa, bicara tentang negara dan arah kita ke depan. Bukan atraksi-atraksi sekedar untuk menjadi percakapan. Itulah sebabnya kita seriusi prosesnya. Nanti kemudian ketika pada waktunya sudah selesai, maka kita akan sampaikan kepada
masyarakat atas apa yang dijalani di dalam proses ini. Teman-teman menyaksikan di bulan puasa kemarin ketika kita mengumumkan piagam kerjasama, teman-teman, ini adalah koalisi yang punya dokumen tertulis. Prosesnya tidak banyak atraksi, ujungnya solusi yang konkret. Ada kesepakatan. Itulah pola yang akan kita bawa terus. Ada hasil yang nyata, ada substansi yang difinalisasikan, dan ada penyampaian kepada publik. Ini sudah kita lakukan sebagai sebuah pola dan ini akan berkelanjutan. Jadi itu kira-kira 3 tema utama. Satu adalah update masing-masing, yang kedua update juga dari kami, yang ketiga adalah langkah ke depan di dalam proses pembahasan calon wakil presiden. Dan di antara itu kita sudah mulai bicara tentang agenda yang senyatanya menjadi kebutuhan bagi masyarakat. Pemirsa, informasi terbaru dari pertemuan Koalisi Perubahan dengan bakal calon presiden 2024 Anies Baswedan akan disampaikan oleh rekan kami, Fatima Albar. Ya, Fatima, apa hasil pertemuan koalisi pada Jumat sore hari ini? Silakan Fatima. Ya, Andro, Tisa dan juga pemirsa, memang minggu ini menjadi minggu yang sibuk bagi partai politik di mana mereka para elitnya melakukan pertemuan dan konsolidasi. Dan giliran hari ini Koalisi Perubahan melakukan pertemuan, tepatnya di tempat saya melaporkan di Jalan Brawijaya, Jakarta Selatan. Dan memang pertemuan ini sejatinya merupakan pertemuan rutin yang dilakukan oleh Capres Anies Baswedan bersama dengan tim 8. Tim 8 sendiri merupakan tim yang dibentuk untuk melakukan proses pencarian cawapres yang akan disandingkan oleh Anies Baswedan nantinya. Dan tadi memang sekitar pukul 16.30 waktu Indonesia bagian Barat sudah dilakukan konferensi pers membahas apa hasil pertemuan yang tadi dibahas oleh Anies Baswedan bersama dengan tim 8. Memang beberapa poin-poin penting yang dibahas dalam pertemuan tersebut, namun yang menjadi poin utama dalam pembahasan tadi bahwa memang Anies Baswedan bersama dengan koalisinya, Koalisi Perubahan, sudah memiliki nama-nama cawapres, di mana selama ini melakukan konsolidasi dan pertemuan dengan banyak pihak sehingga Koalisi Perubahan sudah mengerucut nama cawapresnya hingga 5 nama. Namun memang belum disebutkan atau disampaikan secara langsung nama-nama tersebut pada saat konferensi pers tadi. Namun tadi saya sempat menanyakan secara langsung ke Ketua DPP Partai Nasdem, Willy Aditya, bahwa kapan capres atau cawapres tersebut akan disebutkan melalui Koalisi Perubahan, dan sekiranya mereka memberikan perkiraan tanggal atau bulan, yaitu perkiraannya awal bulan Juli, baru mereka akan memperjelaskan siapa cawapres yang dipilih oleh Anies Baswedan bersama dengan koalisinya. Kemudian juga tadi dalam konferensi tersebut juga sempat dilakukan tanya jawab, bahwa kami juga menanyakan selama beberapa waktu ini koalisi saling bertemu, kemanakah Pak Anies selama ini. Dan tadi Pak Anies pun menyampaikan bahwa memang setiap pertemuan tidak mereka publikasikan, namun memang sudah menemukan hasil ataupun konkret utama, yaitu 5 nama cawapres. Sementara itu kembali ke studio. Baik, terima kasih Fatima Albar atas laporan Anda.